Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sebuah masjid dari masjid-masjidnya Allah, tentunya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh, yang termasuk keberkahan ini merupakan adalah sebuah doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam berdoa ini. Apa doanya Rasulullah SAW? Beliau berdoa suatu ketika, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Nah, alhamdulillah, keberkahan pagi tidak akan kita dapatkan dengan malas-malasan. Keberkahan pagi yang didoakan Rasulullah SAW ini tidak akan kita dapatkan dengan berleha-leha, akan tetapi keberkahan yang Rasulullah SAW doakan kepada kita akan kita dapatkan ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghidupkan paginya dengan kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan pada pagi hari ini juga menjadi sebuah bukti kepada Allah Jalla Jalaluh bahwasanya kita telah memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan rasa syukur. Syukur itu tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, akan tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Dan inilah perbuatan yang kita buktikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW saja, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau menunjukkan rasa syukurnya dengan sebuah perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya beliau selalu menegakkan salat malam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sehingga telapak kakinya pecah-pecah. Istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau protes atau mungkin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi kenapa masih melakukan seperti ini? Jawaban Rasulullah SAW sangat mencengangkan. Beliau mengatakan, afala an akuna 'abdan syakura. Emangnya aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Bayangin, Rasulullah saja membuktikan rasa syukurnya dengan perbuatan. Dan mudah-mudahan ini kedatangan kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita belajar, ini menjadi sebuah bukti yang dapat kita berikan nanti di yaumil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah memanfaatkan nikmat kita dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah suatu pagi
didatangi oleh sahabatnya Abu Wa'il radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Karena kebiasaan dari Abdullah bin Mas'ud ketika pagi habis sholat subuh beliau berzikir. Ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau melakukan ini terus setiap paginya? Yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillahi aqalana yawmana hadza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat bertemu dengan hari ini. Wala yuhlikuna bidzunubina, dan tidak menghancurkan kami karena dosa-dosa kami. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud memulai paginya untuk apa? Mendapatkan keberkahan dari Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan ia berharap di hari itu tidak mendapatkan hal-hal yang mudarat atau keburukan-keburukan akibat maksiat atau akibat perbuatan dosa yang ia lakukan. Ini sahabat. Kita gimana? Kita gimana? Makanya rugi, Pak. Rugi kalau misalkan pagi hari ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi kita pulas tidur. Pulas tidur. Makanya ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Banyak saudara kita di luar sana, mereka ketika subuh masih asik dengan tidurnya, atau bahkan mereka ketika subuh sudah langsung sibuk dengan urusan dunianya. Berangkat sebelum subuh, akhirnya sampai kantor jam 6, dia tidak sempat melaksanakan sholat subuh. Nah, ini adalah sebuah hal-hal yang perlu kita syukuri, bahwasanya kita masih diberikan nikmat itu. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita juga tak lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang berkaitan kembali dengan keimanan kita, yaitu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun iman. Mungkin saya tanya dulu kali ya, kita mau murojaah. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Alhamdulillah masih ingat. Soalnya waktu itu saya pernah ngisi di salah satu mushola atau masjid. Ditanya rukun iman berapa, Pak? 5. Dengan yakinnya 5. Sebutkan, Pak. Salat, syahadat, salat. Nah, itu rukun apa itu? Islam. Suka ketukar kita, Pak. Pelajaran TK tapi kita pas sudah besar jadi lupa. Iya, rukun iman ada 6. Dan kajian kali ini atau kita akan membahas yang berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Apa rukun iman kelima? Nah, mikir dulu nih. Rukun iman kelima apa? Iman kepada qada dan qadar. Sahih? Kurang tuh, Pak. Mundur dikit, Pak, itu ke-6. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Karena disebutkan dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril beliau datang kepada majelisnya Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat bersih pakaiannya, rambutnya sangat bersih hitam. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang dasar-dasar agama. Dan ketika ditanya, akhbirni anil iman, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkanlah atau beritahukanlah kepadaku tentang keimanan. Rasulullah menjawab tentang rukun iman. Apa itu? Yang pertama, kita murojaah dulu nih. Antu'mina billah, kita beriman kepada Allah. Terus kedua, wa malaikatihi, terus beriman kepada malaikat-malaikat. Ketiga, rasul-rasulnya betul? Apa?
kitab-kitabnya. Baru yang keempat rasul-rasul. Kelima yaumil akhir, dan yang terakhir bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada qadar yang baik, takdir yang baik dan maupun takdir yang buruk. Nah, panitia memberikan sebuah tema yang sebenarnya berat, berkaitan dengan rukun iman yang kelima ini, yaitu tentang kehidupan akhir zaman. Kehidupan akhir zaman. Terkadang pada saat saya menerima tema ini, kehidupan akhir zaman, itu terbayang dalam benak saya. Kehidupan akhir zaman ini maksudnya kehidupan kapan? Sekarang atau nanti pada saat setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ts. Nah, tapi ternyata kehidupan akhir zaman di sini yang akan kita bahas adalah kehidupan baik itu sebelum kiamat maupun sesudah kiamat. Tapi ini akan membutuhkan banyak sekali waktu, panjang sekali pembahasannya. Karena yang berkaitan dengan hari kiamat di sini ternyata bermula dari yang namanya kematian. Karena dalam Islam kehidupan yang hakiki adalah setelah kematian. Sedangkan kehidupan kita selama di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak abadi. Pada saat kematian kita telah mendapatkan urutan-urutan kehidupan selanjutnya sampai nanti kita akan masuk kembali kepada kampung akhirat kita, yaitu surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Namun kalau kita bahas kehidupan akhir zaman ini, mungkin agar kita bisa mewanti-wanti, agar kita bisa waspada dan mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi yaumil akhir nanti, maka kita akan mulai dari yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Di dalam Islam tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua. Pernah dengar ya Pak ya? Pernah belajar? Yaitu apa? Tanda kiamat kecil sama tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Dan banyak tanda-tanda kiamat kecil ini adalah tanda-tanda yang mungkin sekarang sudah terjadi dan bahkan dulu pernah terjadi. Maka para ulama membagi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat itu menjadi 3. Yaitu apa? Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan pernah berulang. Itu yang pertama. Contohnya seperti apa? Tanda kiamat yang pernah terjadi dan tidak akan pernah berulang. Apa? Meninggalnya Rasul. Bahkan disebut dalam sebuah hadis bahwasanya dilahirkan Rasulullah SAW itu saja sudah menunjukkan bahwasanya tanda kiamat sudah terjadi, sudah ada dari lahirnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis, "Buistu ana wasa'ah kahatain." Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat itu kahatain. Kahatain maksudnya kemudian disebutkan dalam hadis wa dhamma sababah wal wusta, yaitu menggabungkan antara apa? Telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan apa? Bahwasanya ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari kiamat itu juga sebentar lagi. Tapi sebentar laginya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, sekarang di zaman sekarang banyak sekali terjadi fitnah-fitnah dan bahkan hal-hal yang mungkin membuat kita kadang menjadi ketakutan sendiri, karena ada beberapa mungkin ustadz yang mereka salah memahami bahwasanya tanda-tanda kiamat itu benar-benar sebentar lagi. Memang rujukannya mungkin diambil dari salah seorang ulama besar,
baik itu Imam Tabrani ataupun Imam Suyuti, disebutkan mereka berpendapat bahwasanya kiamat itu terjadi tidak lebih, ada yang pertama tidak lebih dari 500 tahun setelah Hijriah. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya kiamat itu akan terjadi tidak lebih sampai 1500 tidak lebih dari 1500 Hijriah. Kalau tadi yang berpendapat 500 Hijriah, masa Hijriah, berarti kita udah di mana nih? Udah di mana kita? Udah di surga atau neraka? Udah surga atau neraka? Nggak bisa lagi kita duduk di sini bareng-bareng. Tugas kita udah nanti di neraka sibuk ngilangin dosa, di surga sibuknya apa? Nikmatin nikmat, tinggal ngobrol. Makanya itu udah nggak ada nih. Nah, berarti ini salah satu pendapat yang salah. Dan ada lagi mengatakan 1500 setelah Hijriah. Katanya seperti itu. Berarti berapa tahun lagi Pak? Pas 1500. Kita 1444. Berapa lagi? 556 tahun lagi. Siap-siap Pak. Tapi kita nggak tahu saya sampai nggak tuh. Saya nggak sampai kan. Nah, makanya di sini adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena tidak ada satupun seseorang yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Kapan kiamat itu terjadi? Maka pentingnya kita belajar tentang perkara iman kepada hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, pasti mereka adalah orang-orang yang benar-benar yakin bahwasanya mereka harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Karena ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir adalah ia mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Maka visi yang visi yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu visi yang udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, visi orang-orang yang ia takut kepadaku dan dia beriman kepada hari akhirat. Visinya apa? Ia akan selalu apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ia cari dulu tuh akhiratnya. Pekerjaan apapun pasti disangkut-pautin sama akhirat. Nyari kerjaan dapat di pabrik, tapi di pabrik bisa ngizinin saya sholat zuhur nggak ya? Mikirnya ke situ dulu, bukan langsung mikirin dapat tunjangan apa nih di sini. Karena orang-orang yang takut kepada akhirat, dia akan mempersiapkan bekalnya untuk akhirat kelak. Kenapa sampai seperti itu? Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir, ia tahu bahwasanya hari akhir ini selalu disandingkan sama beriman sama siapa? Sama Allah. Banyak di dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Kebaikan itu bukan ketika engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebaikan itu akan engkau dapatkan ketika engkau beriman kepada Allah dan engkau juga beriman kepada hari akhir. Dan di ayat lain juga banyak mengatakan dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan itu adalah pelajaran bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan hadis dari Rasulullah SAW pun banyak menyebutkan yang selalu menyandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Banyak sekali menyebutkan, berarti menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempelajari benar dan meyakini bahwasanya kita beriman kepada hari akhir. Karena selalu disandingkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, mungkin di sini akan saya bawakan sedikit beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya apakah asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat
Yang kedua tadi kita belum membahas tadi ya, pembagiannya 3. Yang kedua tadi kemudian tanda-tanda kiamat yang sekarang terjadi dan terus akan terjadi. Banyak sekali. Nah, ini yang akan saya bawakan di hadis ini di kesempatan kali ini sehingga kita bisa waspada dengan tanda-tanda kiamat yang mungkin sekarang sudah kita saksikan bersama. Di sini akan saya bawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dan beliau masuk Islam pada saat ia masih kecil. Dan bahkan ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersama Rasulullah SAW dan banyak mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Dan sebutkan beliau adalah salah satu sahabat yang paling terakhir meninggal. Karena panjangnya usia beliau. Disebutkan, ada yang menyebutkan sekitar 100, ada yang menyebutkan 90 usia sahabat Anas bin Malik ini. Ia berkata, "Lau haditsannakum hadisan," saya akan mengabarkan kepada kamu sebuah hadis, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhadditsukum bihi ahadun ghairi, yang Rasulullah tuh gak pernah ngasih tahu hadis ini kepada selain diriku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ah, dari sebagian tanda-tandanya kiamat, tanda-tanda kiamat yang pertama adalah an yarfa'al ilma, yaitu diangkatnya ilmu. Bagaimana cara mengangkatnya ilmu? Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u bil ulama. Allah itu tidak menahan ilmu dengan cara mencabut nyawa-nyawanya. Tidak akan menahan ilmu dengan tidak menurunkan ilmu lain, tidak menurunkan ilmu-ilmunya. Tapi apa? Allah menahan ilmu itu dengan mencabut para ulama, para ulama yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama, perkara-perkara agama. Kenapa mencabut para ulama? Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi yang kita belajar dari mereka bagaimana Rasulullah SAW, baik itu bermuamalahnya, ibadahnya, dan beragama selainnya. Nah, maka ini yang pertama. Sekarang sudah terjadi belum, Pak? Banyak para ulama-ulama yang dia benar-benar tafaqquh, benar-benar dia tenggelam di dalam agamanya dan mengajarkan kepada banyak umat, banyak yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum datangnya kiamat besar, Allah juga mengutus para ulama-ulama yang lainnya, sampai benar-benar para ulama ini diambil semuanya, dan kemudian akan ada seorang alim yang diangkat dari para masyarakat. Mereka ulama-ulama yang bodoh. Inilah tanda-tanda kiamat besar akan terjadi. Sehingga kenapa? Karena ketika itu ilmu sudah pada hilang. Tidak lagi ada orang-orang yang mengenal Al-Quran, tidak lagi ada orang-orang yang mengenal dengan kebaikan atau sholat-sholatnya. Dan bahkan belum seperti itu saja sudah banyak orang-orang yang mereka ngakunya ulama tapi ngajarinnya ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Padahal minta suatu hajat itu bisa kepada siapa? Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan para wali atau kuburan-kuburan tersebut menjadi sebuah wasilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan wasilah. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, Allah itu malu ketika mengembalikan ke hamba yang mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, itu sifat. Justru malah Allah yang malu. Buktinya apa? Berarti kita apa?
nggak usah memakai wasilah atau perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami', sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maha mendengar. Itu yang pertama. An yarfa'al ilm. Kemudian wa yaksurul jahl. Nah, ini dan banyak juga apa? Hal-hal yang jahil. Hal-hal yang jahil. Sekarang udah terjadi, terjadi banyak sekali sekarang. Banyak sekali kejahilan-kejahilan yang terjadi yang pada zaman dahulu sudah pernah dilakukan umat-umat terdahulu, sekarang kembali kejahilan. Umat zaman dahulu lama sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ada kejahilan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah liwat. Tahu Pak liwat? Liwat itu apa? LGBT. Liwat. LGBT apa? Lesbi apa? Gay ya? Gay, biseksual sama transseksual. Liwat itu dibenci zaman dulu. Sekarang kembali. Dan bahkan dikabarkan lebih banyak, dan bahkan sekarang sangat miris, sudah menyentuh ranah anak-anak kita. Saya mendapatkan berita anak-anak SD udah kenal dengan pacaran sesama jenis. Dia suka dengan temannya yang sesama jenis. Anak-anak SD. Makanya PR banget buat kita sebagai orang tua tentang hal tersebut. Jangan sampai kita abai. Wa yaksurul jahl. Kemudian yang ketiga, wa yaksuruz zina. Dan banyak juga perzinahan. Wah, sekarang malah lebih marak lagi. Dan bahkan sekarang kalau kita buka HP kita, Masya Allah, zina aja udah di mana-mana. Kita buka HP kita lagi ya, buka Instagram, buka pencariannya atau reel yang udah muncul hal-hal yang menyebabkan zina, minimal zina mata. Makanya hati-hati. Yaksuruz zina. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Wa yaksuruz syurbal khamr. Dan banyak orang-orang yang meminum minuman keras. Udah mulai lagi banyak minuman keras, khamr, yang diminum oleh orang-orang saat ini. Banyak sekali sekarang. Bahkan seperti tadi, mereka tidak malu lagi untuk menampilkan atau berjualan dengan barang khamr ini di media sosial yang sering kita lihat. Udah gak malu lagi. Dan bahkan di sebagian televisi pernah saya lihat sekali, itu ada, saya tidak perlu menyebutkan mereknya gitu, ada di mereka juga mengiklankan hal tersebut. Dan bahkan sekarang lebih banyak lagi anak-anak kita yang mungkin mereka minum minuman keras dan kita banyak yang tidak tahu. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk dari asyratus sa'ah atau tanda-tanda di hari kiamat ini adalah wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakunu li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Yaitu yang terakhir laki-laki itu sedikit, wanita akan banyak, sampai nanti perbandingan antara laki-laki dan wanita itu 1:50. Al-qayyimul wahid. Pemimpinnya atau laki-lakinya itu 1, tapi perempuannya 50. Perempuannya 50. Masya Allah. 1:50. Berarti berapa banyak yang belum nikah tuh? Para jomblowati yang tidak akan mendapat pasangannya. Sedangkan 1 orang laki-laki kita jatahnya berapa? 4. Sekarang udah terjadi belum? Udah terjadi banyak. Saya lupa baca berita di mana, di negara mana yang perbandingannya 1 laki-laki itu sekitar 5 atau sampai 10. Rusia atau saya lupa.
Cina, daerah sana mereka sudah perbandingannya seperti itu. Perbandingan seperti itu. Dan bahkan di sekolah saya aja perbandingan siswa perempuan dengan siswa laki-laki itu aja udah jauh beda. Laki-lakinya aja udah ada 100, perempuannya ada 150. Di sekolah saya aja seperti itu udah kelihatan banyak perbedaannya, perbandingannya. Apalagi sekarang di masyarakat kita nggak tahu sudah ada sensus belum yang menyebutkan tentang jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini akan terjadi dan ini tanda-tanda yang mungkin sudah terlihat di zaman sekarang. Nah, makanya kita perlu untuk berhati-hati dan berwaspada dari beberapa asyratus sa'ah ini dan dari tanda-tanda yang mungkin sudah terjadi dan bahkan akan terus terjadi sampai nanti timbulnya tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu tanda-tanda kiamat yang menandakan bahwasanya kiamat yang hakikinya itu sedikit lagi atau akan tiba, yaitu asyratus sa'ah al-kubra disebutnya, tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, tanda-tanda kiamat yang besar mungkin kita sudah banyak yang mengetahui akan mungkin timbulnya atau munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya kembali siapa? Nabi Isa, dan yang fitnah terbesar dari tanda-tanda kiamat terbesar ini adalah munculnya Dajjal. Maka di sini saya akan bahas sedikit karena waktu yang terbatas. Saya akan bahas tentang Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Nah, Al-Mahdi atau kita sebutnya Imam Mahdi di orang Indonesia ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Maka kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi namanya Encep bin Surencep, jangan percaya. Ada yang namanya ngaku Imam Mahdi namanya Joko bin ini, jangan percaya. Kenapa? Imam Mahdi itu namanya seperti nama Rasulullah SAW, Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radhiyallahu anhu. Itu Muhammad bin Abdullah dari ahli bait ya Rasulullah SAW, al-Fatimi, keturunannya dari Fatimah. Terus kemudian apa? Al-Hasani, dan keturunannya dari anaknya Fatimah siapa? Hasan. Orang-orang Syiah sekarang mengaku turunannya Husain. Makanya bantahan kepada orang-orang Syiah. Tidak ada Imam Mahdi yang dari keturunannya Husain. Keturunannya Hasan yang benar. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan itu. Sifatnya bagaimana? Nah, di sini disebutkan annahu ajla. Nah, ajla itu apa? Ajla itu jidatnya, dahinya itu agak lebar. Rambutnya tipis, ada sedikit tipis rambut dan juga jidatnya agak lebar. Terus kemudian akna itu hidungnya agak bengkok sedikit. Jadi enggak lurus. Kalau orang-orang Eropa ya, itu hidungnya lurus-lurus gitu ya. Kalau orang-orang kita hidungnya mancung, tapi banyakkan yang ke dalam gitu. Banyakkan yang ke dalam. Nah, makanya kalau ada orang yang Imam Mahdi dari Indonesia, hidungnya pesek, namanya iya benar Muhammad bin Abdullah misalkan, tapi hidungnya pesek, jangan percaya Pak. Jamin bukan. Kenapa? Di sini Rasulullah mengatakan akna, hidungnya mancung tapi agak bengkok. Dan kapan dikeluarnya? Beliau keluarnya adalah min qibalil masyriq. Dia akan muncul dari apa? Dari timur. Maksudnya di sini banyak para ulama menyebutkan timur di sini maksudnya adalah timur dari Makkah dan Madinah, sekitaran daerah Syam atau Yaman. Rasulullah SAW mengatakan yaqtatilu inda kanzikum salasatu kulluhum ibnu khalifah. Nah, nanti akan di akhir zaman itu akan
terjadi perpecahan di antara tiga khalifah, Allah wa'alam khalifah yang di mana. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Kemudian salah satu dari mereka yang menang. Tsumma tutli'ur rayat as-sawad min qibal al-masyriq. Kemudian nanti akan datang sebuah pasukan dengan bendera hitam min qibal al-masyriq, dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Yaitu kemudian mereka memerangi tadi yang tiga khilafah yang salah satunya menang tadi itu, dan kemudian mereka menang. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala salji. Kalau kamu melihat pasukan seperti itu yang membawa bendera hitam, maka baiat dia, karena walaupun engkau merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullah al-mahdi. Sesungguhnya itu adalah khalifahnya Allah Al-Mahdi, Khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, ini yang saat ada di sini yang sering disalahartikan, dan bahkan saudara-saudara kita yang di mana, di ISIS mana, di Syam, di tanah Syam, ISIS dari hadis ini mereka mengaku, ada yang mengaku sebagai apa? Sebagai pasukannya Mahdi, dan ini adalah sebuah kesalahan. Dan kemudian kita percepat. Nah, kemudian setelah Imam Mahdi maka datanglah Masih Ad-Dajjal. Nah, kenapa disebut Masih? Nabi Isa juga disebut Masih. Apa bedanya? Masih Ad-Dajjal, Isa Al-Masih. Apa bedanya? Berarti sama-sama apa nih? Bedanya apa? Al-Masih, Masih itu mengusap. Ada disebutkan para ulama, kenapa Dajjal itu disebut Masih? Karena dia apa? Ketika kekuatannya untuk menghidupkan orang mati tinggal diusap kemudian disuruh bangun. Sama seperti mujizatnya Nabi Isa ketika ia menghidupkan orang yang mati. Disebutkan juga Masih, maksudnya dihilangkan. Hilangkan maksudnya apa? Yaitu matanya masih hilang, cacat. Karena ciri-ciri Dajjal nanti yang kita sebutkan, atau sekalian kita sebutkan di sini, ciri-ciri Dajjal adalah rajulun syabun ahmar. Itu seorang pemuda yang dia itu kulitnya itu agak kemerah-merahan coklat, dan bahkan disebutkan hadis lain disebut agak-agak hitam. Kemudian matanya itu yang kanannya itu tidak melihat, seperti buah anggur, dan sebelah kirinya cacat. Masih ada matanya tapi kelihatan sipit. Dia masih bisa melihat dengan satu mata itu. Dan di dahinya tertulislah sebuah huruf, beberapa huruf yang itu bisa dibaca baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Apa tulisannya? Kita sudah mendengar. Kaf, fa sama ro. Kaf sama fa sama ro. Dan kemudian yang terakhir dari tanda-tanda yang besar datangnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, dari ketiga tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama yang mengenai tadi tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah pernah terjadi dan tidak akan berulang, tanda-tanda kiamat yang terus berulang sampai nanti benar-benar datang tanda kiamat, hari kiamat, dan terakhir tanda-tanda besarnya yang mendekati dengan hari kiamat itu sendiri, itu jangan kita pahami bahwasanya semua tanda itu menunjukkan keburukan. Kenapa? Karena tidak semua tanda tadi yang saya sebutkan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Justru tanda-tandanya ada yang berisi tentang kebaikan, tanda-tandanya juga ada yang berisi dengan keburukan. Yang tadi saya sebutkan memang isinya banyak keburukan. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi yang saya sebutkan itu dari banyaknya zina, banyaknya pembunuhan, mungkin kita dengar kemudian
terangkatnya ilmu, itu semuanya banyak sekali, menyeramkan keburukan. Tapi ada juga tanda-tanda yang baik. Apa itu? Seperti tadi, kelahirannya Rasulullah, matinya Rasulullah, itu kebaikan, itu kebaikan. Dari tanda-tandanya apa? Hari kiamat tersebut. Maka jangan dipahami bahwa semua tanda-tanda tersebut berhubungan dengan keburukan. Akan tetapi patut kita waspada bahwasanya dengan munculnya atau dengan diberitahukannya tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi pada saat ini, kita dituntut untuk lebih waspada lagi. Dan bahkan di zaman sekarang, yang mungkin bisa kita sebut dengan akhir zaman, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat yang kita sering alami. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari fitnah tersebut? Yang pertama tentunya adalah kita harus tafaqquh fiddin. Kita harus belajar tentang agama ini. Jangan sampai kita bodoh dengan agama ini. Ada istilah di Indonesia menyebutkan apa? Ilmu dunia S1, ilmu agama TK. Jangan seperti itu. Kita pelajari ilmu agama ini secara mendalam. Saya terbatas waktunya. Bagaimana? Kalau sekarang di zaman sekarang ini sudah banyak wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu, baik itu dari HP yang kita pegang terus kita bisa melihat. Dan jangan pernah ketika belajar jangan pernah duduk kemudian hanya mendengarkan kemudian pulang, hilang nanti pas ada pulang. Kenapa? Para ulama menyebutkan qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan di sebuah majelis taklim atau kita melihat di YouTube itu hilang, udah sekedar hanya pengetahuan, dan jangan lupa untuk dimurojaah. Dan terlebih lagi ilmu yang kita dapatkan asalnya dan lebih baiknya adalah kita lakukan, kita amalkan. Karena itu akan lebih mengingatkan kita dengan ilmu yang sudah kita pelajari, semakin meresap ke dalam hati kita. Karena para sahabat sudah mencontohkan bahwasanya mereka pun tidak mau menambah hafalan Quran mereka lebih dari 5 ayat sampai mereka benar-benar melakukan apa yang disebutkan di ayat tersebut, agar benar-benar merasap dalam diri mereka. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut, kita tafaqquh fiddin. Setelah tafaqquh fiddin, jangan lupa yang kedua adalah luzumul jamaah, yaitu kita benar-benar bersama jamaah. Karena kalau sendiri-sendiri Pak, kadang kita nggak kuat. Syubhat itu menyambar-nyambar, khatafah, hati kita itu lemah. Kadang pas pulang dari sini, kita pulang ke rumah, istri nggak ada, nyetel TV, ya ditonton langsung muncul di TV. Biasa kalau pagi ini nih, kalau nggak berita, infotainment, artis cerai lah. Di berita muncul tentang perundungan anak, akhirnya banyak yang banyak kita terkena syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang tidak kita inginkan. Maka luzumul jamaah, kita bersama dengan jamaah. Kita cari teman-teman kita yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Dan alhamdulillah di sini masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama, sebagaimana kita masuk ke dalam masjid ini juga bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah bersegera dalam beramal. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan, yaitu bersegeralah dalam melaksanakan amalan di zaman fitnah ini. Ini pesan Rasulullah. Bersegeralah dalam beramal di zaman fitnah ini. Kaqat'il lailil muslim. Karena fitnah itu seperti apa? Seperti memotong malam. Cepat Pak. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak orang-orang yang paginya beriman, sorenya udah kafir.
yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau dia sorenya beriman kepada Allah, paginya udah kafir. Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menjual agama mereka dengan dunia yang sedikit. Sekarang banyak. Kita buka HP kita cari kayak tadi Facebook, kita buka Facebook, kita buka Instagram, kita buka berita-berita, banyak pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang bisa menyimpangkan pemahaman agama kita, baik itu liberalis, sekularis, bahkan pemahaman tentang ateis, itu udah banyak di tangan kita, padahal udah dekat banget. Makanya sangat mudah untuk kita akses. Nah, orang-orang seperti ini memungkinkan apa? Keimanan luntur akibat hal-hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, tentunya ini adalah senjata kita sebagai orang beriman, yaitu adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, ta'awwadzu billahi minal fitan. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terjadi, zahiran atau batinan, baik yang tampak maupun yang tidak tersembunyi. Maka di sini banyak sekali doa-doanya Rasulullah SAW diajarkan. Salah satunya adalah doa yang seringkali kita baca setelah tahiyat akhir. Ada berapa kita minta perlindungan setelah tahiyat akhir? Ada 4. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, ini perlindungan ini, doa perlindungan ini bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan, Pak. Seperti Imam Tawus disebutkan oleh Muslim, dalam kitab Muslim, Imam Tawus ketika anaknya sholat, kemudian pada saat tasyahud akhir, nggak lama kemudian salam, ditanya sama Imam Tawus, kamu baca 4 perlindungan ini nggak? Anaknya jawab apa? Lah, saya nggak jawab, saya nggak baca. Apa yang dilakukan Imam Tawus? Ulangi sholatmu. Nah, Imam Tawus akhirnya salah satu ulama yang mewajibkan membaca 4 perlindungan ini setelah tasyahud akhir. Akan tetapi yang lebih rajih adalah menurut jumhur ulama, membaca 4 perlindungan ini adalah sunnah. Akan tetapi jangan sampai kita tinggalkan, karena ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi. Itu sunnah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari apa yang dilakukan oleh Imam Tawus ini adalah yang pertama sebagai takdim, sebagai pengajaran kepada anaknya, biar ia selalu meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai sebuah hal yang benar-benar wajib untuk dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi diri saya pribadi khususnya dan pada jamaah umumnya. Insyaallah. Dan akhirul kalam, kita coba doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.